Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat. Bu, boleh sehat Bu? Alhamdulillah. Waktu luang dan kesempatan Allah berikan dan kita masih istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan kepada kita syukuri. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu jamaah salat maghrib wal isya yang hadir, rahimakumullah. Alhamdulillah sampai hari ini kita berada di bulan Muharram Sabale 11 Muharram. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Jadi sekarang sudah 1447 Hijriah, tahun Islamnya 2025. Sudah bertambah angkanya 1. Kemarin 46, sekarang 47. Jumlah bilangannya bertambah. Namun pada hakikatnya jatah kehidupan kita sudah berkurang di sisi Allah. Jadi kita bermuhasabah diri, lah mulai berkurang. Pintu kubur sudah mendekat. Kita sudah mendekati pintu kubur. Alam maut sudah mulai mengintai. Malaikat Israel, malaikat maut sudah mulai menceliak-celiak. Siapa? Dan yang sudah berangkat tidak ada kembali sampai hari ini. Yang sudah innalillah tidak ada no wali ada. Di Purui ada wali Bu. Sama tambah Bu daya dodo. Tang dulu doa. Ya memang seperti itulah. Kita kapannya wallahu alam tidak tahu awak. Itu rahasia Allah. Yang jaleh awak maksimalkan amal kebaikan, amal soleh sewaktu hidup. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Allah itu akan mau ketemu dengan hamba-hambanya yang beramal soleh. Kalau tidak.
Amal soleh itu hanya satu tempatnya di dunia ini. Dunia inilah untuk kita berbuat dan beramal. Al-dunya ad-dunya darul amal, al-akhirah darul jaza. Makanya Allah berpesan Bapak Ibu di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman. Di situ yang dipanggil orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri, jadi masing-masing manusia itu, masing-masing jiwa mempersiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, diulang lagi oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Jadi dua kali kalimat takwa di sana. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui seluruh saja yang kamu kerjakan. Allah tahu, aku tahu, kata Allah. Oh ya, kadang tu pun nang ketek yang sembunyi sekalipun, muano-ano sedang membuat, Allah tahu itu. Muano-ano, muando-ando, muano-ano. Seorang-seorang saya, tidak ada orang yang tahu doh, Allah tahu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah sayang sama kita. Hai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Begitu kata Allah dalam surah Al-Quran surah ke-59 surah Al-Hasyr ayat 18. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bertakwa itu tidak ada ruang, kapan dan di mana saja. Oh, Allah perintahkan kita. Allah selalu menyampaikan ke kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah, kata Rasul, di mana saja berada. Di rumah, di kantor, di tepi lawi, di tengah lawi sekalipun, dalam rimbo, di sawah, boleh sebut salah, dalam bumi. Mana tahu mungkin ada manusia di dalam bumi. Kalau dalam bumi itu bukannya mati itu makasihnya dong. Mungkin karajo dalam bumi, tambang gitunya kan, galian-galian itu, atau di atas langit. Detail lagi nangkabaranya terserah, di planet emaknya terserah. Yang penting ittaqillah, taat, bertakwa di mana saja berada. Begitu kata Rasul. Jadi ternyata ketaatan dan ketakwaan itu adalah sangat menentukan. Di dalam Al-Quran kata-kata atau kalimat takwa itu diulang oleh Allah 245 kali lebih kurang. Begitu pentingnya kalimat takwa itu, maka sampai diulang-ulang. Bahkan dalam khutbah pun sering khatib menyampaikan ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu makanya kita disampaikan oleh Allah dan Rasul agar kita selalu menjaga ketaatan dan ketakwaan di mana saja berada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
kalau kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, maka kehidupan manusia itu akan terarah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih baik. Keselamatan hidup di dunia dan akhirat itu ditentukan bagaimana manusia itu semasa hidup di dunia. Diulangi, keselamatan hidup di dunia dan akhirat ditentukan oleh manusia itu sendiri di dunia ini. Awak berdoa tarwi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi awak tidak mau usahawan, tidak bisa, tidak mencari, tidak dikerjakan. Kalau ingin kita selamat di dunia apalagi di akhirat, ya kita usahakan. Karena kehidupan dunia ini kan innama hadhil hayatad dunya mata', kesenangan sementara, sendah gurau. Dunia ini adalah sementara sifatnya, seumur manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi apalagi sekarang kita sudah berada di awal tahun. Awal tahun kita perbaiki kehidupan kita untuk masa yang akan datang, setidaknya dari segi ibadah. Itu setidaknya sama mati angin. Nah, kalau dari segi ekonomi mungkin kau ndak ada tampang awak ke kayu tu kan. Nah, biasa-biasa saja jalan isalah kehidupan itu dengan sebaik-baiknya, setidaknya ibadah. Karena kaya wana awak, kayu wana awak, nanti itu akan tinggal itu. Sebanyak apapun harta yang dicari, semuanya akan tinggal. Tidak ada satupun. Paling kancang kain putih, itu dak lo hasil pencarian awak. Orang lah yang muagi. Ndak lo banyak roh. Oh, kalau di siku berapa lah ibu? 5. Ada 5, ada 7. Paling banyak 7. Ya memang itu sunahnya. 1 atau 7 sampai 7. Dan itu tak lama tapi berjahit tapi itu. Ada tapi jahit dicabik lah durang. Ia memang miskin mana awak. Akan tak ada dah. Baju rancak-rancak tu, makanya ibu-ibu pakai baju rancak-rancak tu bawa ke surau. Makanah-makanah tu jangan letak je dalam alamari itu. Bawa. Ada 5 pakai ke 5-nya. Cik-cik, jangan sekali pakai lah cik-cik. Baju tu kalau dibeli pakai langsung. Supaya nanti itu menjadi saksi di hadapan Allah. Supaya menjadi saksi di hadapan Allah. Jangan menjadi saksi membuat awak masalah besok. Bos sudah dibeli tidak pernah dipakai tu. Tu ibu telah mati gini gua. Jadi supaya anda bermasalah. Karena harta itu juga akan dihisab. Harta semuanya, harta yang di rumah, yang di luar rumah, handphone yang bapak ibu punya itu nanti akan dihisab. Saja di dalamnya, saja yang bapak ibu calik di dalamnya, atau menonton saya, main TikTok saya, atau menonton video-video yang tidak selesai saya, mata itu nanti akan dihisab. Maka banyak-banyak masukan situ yang bermanfaat, ngaji, download itu aplikasi Al-Quran, aplikasi hadis arba'in, Riyadus Shalihin, kan banyak itu. Calik itu. Ada kau yang tidak tahu, tidak jelas, kau ditanya saat kajian. Fadilah-fadilah puasa, solat berjamaah. Awak bertiga, berdua, tapi solat sorang-sorang marugi. Itu gunanya. Jadi
1 berbanding 27. Kan begitu kata Rasul. Salatul jamaah, hadisnya sahih itu. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 derajat, 27. Awak pai berjalan kama gitu kan, dia teorto tu ada barampe bali murang, salat sorang-sorang, rugi itu. Rugi Bapak Ibu tu. Umur pendek, amal lah sakit lo, itu kan susah tu. Dosa lo banyak lo, susah tu. Jadi kita berubah, hijrah kepada yang lebih baik. Sekali awak solat di masjid atau di tempat lain, yang penting jamaah, samojo 27 kali. Sekali solat maghrib awak jamaahnya itu samojo 27 kali. 27 kali itu 27 hari. 27 hari itu kan hampir sebulan tuh. 1 berbanding sebulan, kan rugi sangat awak tuh. Kejar jamaahnya itu di mana saja. Hadirin kaum muslimin, jadi ternyata Allah menyampaikan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Hasyr itu. Allah menganjurkan untuk bertakwa di masa saja barado, di mana saja. Bapak, ibu-ibu, para dosen, para pejabat yang pemegang kekuasaan, kan, tanda tangan itu sedang laku benar baru. Itu hendaklah taat dan takut kepada Allah, jangan bermain di situ. Kadang-kadang sewanta menjabat baru awak pakai baju oranye, lah masuk kandang ketumbin, itu kan hati-hati itu. Ya awak sekali misalnya, iyo sekali, tapi sekali itu membuat berkepanjangan azab dan siksanya. Nikmatnya sebentanya. Nikmat sebentanya. Yang sering terjadi kejadian itu tuh saat korban yang suku mengambil daging orang. Ada kepala hilang bagai, adalah kepala Jawi hilang kayak. Kaki 3, biasa sampai ini 3 tinggal. Ndak disiko tempat lain. Awak kaduan-kaduan jamaah kayak gitu. Tu kaki yang sawalah nak bawa pulang tu makan haram. Anak bini hidagi makan gitu, cucu-cucu. Tumbuh daging makanan yang haram di dalam dirinya. Dibawa sujud, dibawa solat. Makanya kalau ada makanan dan minuman yang tumbuh di diri dari makanan haram, maka utak itu nanti kepada yang tak baik. Ingin membiak penyurang saya, asa talengah saya keteknya sembah, kecil nak dona elok jelah itu, inyo bana orang tak dona elok. Ya memang seperti itu. Karena dia cenderung. Jadi iman itu yazid wa yanqus, naik turun. Dia akan turun dengan maksiat dan dosa. Iman itu nanti akan naik dengan taat dan takwa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Jadi ibadah itu bukan hanya gugur kewajiban Bapak Ibu. Wala salat Allah itu bukan gitu. Yang terbaik, karena Rasul membimbing awak itu selalu yang terbaik. Yang terbaik. Wa atsbi sayhatal hasanah tamhuha. Itu lanjutan hadisnya. Iringilah kesalahan, kealfahan, kekilafan yang kamu lakukan itu, dan awak pasti bersalah, dengan banyak kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu tamhuha, bisa menghapus kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu. Karena manusia itu tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas dari salah dan dosa. Maka kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap manusia itu selalu melakukan kesalahan. Khairul khata' tubu ilallah. Manusia yang baik itu dia salah, dia taubat pada Allah. Jadi satu, Allah memerintahkan untuk selalu menjaga ketaatan dan ketakwaan di masa saja berada.
tingkatkan selalu, tingkatkan selalu. Tingkatkan selalu. Bagaimana cara meningkatkan ketaatan kita itu? Dengan ibadah-ibadah pendukung. Jaga sholat 5 waktu, jaga sholat sunnah, baik yang rawatib ataupun yang bukan rawatib. Rawatib udah tahu ibu ya, yang mengiringi sholat fardu sebelum atau sesudah. Rawatib. Yang bukan rawatib tuh banyak itu. Sholat sunnah itu, wudu, duha, tahajud, apa lagi, taubat, awabin, tasbih, banyak yang bisa kita lakukan. Karena amal sholat sunnah itu memberikan yang terbaik. Jadi jangan kita hanya merasa cukup dengan yang wajib. Yang wajib itu telah yaleh itu. Dan sunnah pula yang akan memberikan yang lebih. Kalau baso ribuan kawak sehari-hari, na wajib kok membayar utang, gitu. Tapi tidak membayar utang sebenarnya, kan ibadah. Kita tidak ada berutang sama Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi lakukan. Makanya awak bimbing anak-anak awak supaya terbiasa sholat, pelihara. Selalu jaga ketaatan, ketakwaan. Apalagi di awal tahun sekarang, awal tahun Islam. Mana saja kita berada. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, bermuhasabah diri. Muhasabah diri, masing-masing diri itu mempersiapkan untuk hari esoknya. Itu muhasabah diri namanya itu. Hari esok itu ada 2, Bapak Ibu. Ada hari esok awak masih hidup di dunia kok. Itu untuk di besok gitu kan. Ada hari esok setelah kehidupan dunia. Itu kehidupan akhirat. Tapi awak langsung ke akhirat dah Bapak Ibu. Adalah transit dulu. Yang akan awak lalui alam sakarat, alam maut, alam barzah. Untuk alam barzah itu sebelum itu ada alam maut, sebelum itu ada alam sakarat. Oh, sakarat itu bari itu Bapak Ibu. Perjuangan yang berat. Roh awak masuk ke dalam tubuh kan tak tahu awak dah. Awak lawan jadi orang sah, tak terasa dah. Tapi tak kala roh keluar dari jasad, Masya Allah, luar biasa berat. Tidak percaya ibu, cobalah. Kadang-kadang orang kau kan ada suana tu ya, gitu. You cobalah mati lah. Itu. Proses sakarat itu dalam hadis ada diriwayatkan bagaikan dia ditebas, dipukul dengan pedang 300 kali. Pedangnya pedang yang tajam. Awak kan iduri onjak-onjakan di puntung rokok saya datang buang dah. Ikut ditebas dengan pedang yang tajam 300 kali, dicatuk tu sobat, dicatuk tu. Makanya ada riwayat yang menceritakan bahwa tak kala kita dalam sakarat itu haus yang bersangatan. Kalau bersangatan tu Bapak Ibu ndak ada awih lah dah. Itu awih yang paling hebat, dahsyat. Lapar yang bersangatan. Andaikan dimakan kasih sedoalahai si bumi kau ndak lepeh dah. Air lawi itu diminum sedoalah ndak lepeh awih awak dah. Begitu haus yang bersangatan. Itu sebenarnya raso. Itu saat dalam sakarat itu, proses sakarat. Nah kini ada dalam sakarat tu ada seseorang di samping awak memaci segala ayah. Awak sedang awih yang bersangatan. Hanya ada awak ada. Ayah mau minum, mama mau minum tak? Itu iyo je awak awih mah. Nah di situ proses. Makanya kalau ada Bapak Ibu malapeh dalam sakarat, sanak saudara awak jangan tangguang-tangguang, talkinkan. Lakinu,
bimbing, ajari orang yang dalam sakarat itu la ilaha illallah. Bagaimana kok la ilaha illallah? Karena yang lain tu tidak bisa, hanya illallah yang bisa. Yauma la yanfa' wala banun, begitu kata Allah. Pada hari itu mal tidak bermanfaat. Wah, tu yang awak bakurih tadi itu, siang malam pagi sore. Kadang tak pulang-pulang bagi dek mencari. Dek mencari nan kadi tinggahan. Tapi tinggal nan kadi bawa. Paham ibu bahasanya? Memang enggak rumit teman. Awak mati-matian mencari bau sawo nan kadi tinggahan. Tapi tinggal nan kadi bau. Lek paham bu? Mudah-mudahan ibu bingung gitu kan. Mudah-mudahan enggak bingung lah gitu kan. Mati-matian awak mencari nan kadi tinggahan, ya. Usaha itulah. Rumah, mobil, Honda, kan mati-matian awak mencari itu. Masuk karajo ini, kadang main sogok lah bagi masuk karajo tu bagi, pakai palicin lah supaya licin. Tapi awak tak tinggal, bukan tak tinggal, ya meninggalan kadibau. Nan kadibau tu wa amaluhu yattabi'u maitun salasun, tiga yang mengiringi jenazah. Ahluhu, keluarga, handai taulan, sanak famili, orang kampung. Wa malu harato, nan tadi itu. Fayarji'u isnani, dua babalik pulang. Ahluhu, keluarga, wa malu harato, wa yabqa wahid, yang kekal hanya satu, kata Rasul. Wa amaluhu, aiku nan ditinggalkan kau. Solat di ujung waktu. Contoh gitu kan. Kadang solat barik banah. Adalah solat mut bagi ya. Bila mut tu tu. Namun taklah mengerti mut tu dah gitu. Bila mutnya lain, tu rajin tu. Oh, rajin kono. Dah rapi putih kata tiba saja tu. Tiba ndak mut malenga saya. Malese. Nah, apalagi kalau awak gae-gae, gua nak dipikir mulai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nang gae-gae itu jangan di rumah juga le. Ke rumah saji lah. Kok kau mati, awak mati di rumah saji. Fi sabilillah. Nya beda kalau mati di rumah saji itu. Kualitasnya beda tuh. Duduk di rumah saji bisa duduk di rumah duduk. Yo. Tapi duduk di masjid itu punya nilai. Itu caranya. Jadi biasakan hidup kita itu selalu dalam lingkup ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi cintailah dunia itu seperlunya, tetapi cintailah Allah itu sepenuhnya. Jangan kebalik. Awak kini kau kan cintai dunia itu sepenuhnya, cinta kepada Allah saparalunya saya. Bila dah perlu bayang. Bila kau ujian dapat ujian, dak tanggung. Astagfirullah, ya Allah. Barik mana ujian kau? Ada ujian tu nak barik dah. Kalau barik Allah tak akan beri itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin kaum muslimin, muhasabah diri awak. Awak lah gahat-gahat kau, matahari lah condong. Malaikat sudah menghampiri kita, maka amal soleh yang akan kita perbanyak lagi. Ibu berjalan, perbanyak istighfar. Kumat kamit sajalah, qalbu kontak selalu kepada Allah. Ya, dalam motor, dalam mobil, di dalam rumah, majalang lalu,
jago lalu selalu basahi lidah kita itu, kalbu kita itu dengan kalimatun thayyibah. Selalu zikrullah, zikir. Bahkan sampai masuk WC dalam kamar mandi pun kita disyariatkan untuk berzikir. Keluar masjid, masuk masjid, masuk rumah, keluar rumah, selalu naik kendaraan, selalu zikir. Kalau tidak ada zikir yang dapat yang tambahan, yang biasa saya istighfar, subhanallah, alhamdulillah, itu seulang-ulang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau malu kari-kari lembek-lembek saya dalam qalbi, dalam hati saja. Itu namanya zikir khafi. Zikir khafi. Zikir khafi. Artinya zikir tersembunyi dalam diri. Khairul zikir al-khafi. Itu Bu. Zikir yang terbaik itu adalah zikir khafi. Zikir tersembunyi. Baik salat subuh zikir. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Lefal doa tu Bu. Keluar dari rumah berjalan ke rumah Sayyid Jami'al Kamil, kau baca doa tu. Waj'alni fi sam'i nuran, waj'alni fi basari nuran. Baca doa tu. Ada di Google, ada tu di Google. Ibu-ibu yang ada HP Android tu buka saja buka zikir baik ke masjid. Bahasa awak salah. Ini juga munculkan nama. Zikir subuh saya juga. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa ja'alni fi sam'i nuran wa ja'alni fi basari nuran wa fawqa nuran wa tahti nuran. Banyak itu. Bagus. Kalau lu dapat baca situ. Ada nak berang loh. Apa wak mah? Jangan ke bedang. Kalau ndak di print jodoh sampai dapat. Bagus itu. Baik salat subuh. Karena orang yang pergi salat subuh itu adalah hanya orang yang beriman. Hanya orang beriman. Ingat itu Bapak Ibu. Kalau ingin tahu orang Islam di hari raya, itu banyak tuh. Oh iya banyak orang Islam banyak. Yang tidak pernah ke rumah masjid nanti bodoh. Tapi kalau ingin tahu orang yang beriman kata Rasul, lihat di salat subuh. Itu seleksi alam tuh. Ini beda tuh Bu. Makanya iman dengan Islam itu beda. Yang dipanggil tadi kan ya ayyuhalladzina amanu. Puasa dipanggil kan orang beriman yo. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kan? Gitu. Yang beda. Ada orang Islam yang tidak puasa lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita selalu jaga. Indah ada yang awak cari awak usahawan di dunia kau Bapak Ibu mati-matian awak mencari itu tinggal kasadowe. Tinggal. Tidak ada satupun, Kalau ada laki, soalnya buka di kawan. Kadang kalau meninggal awak dah lu mati doh. Hanya itu kan cincin awak lah, galang awak, tiang-tiang awak kan. Sakit sama baru nyala minat gitu kan. Apalagi kalau Allah meninggal, tidak ada satupun. Jadi jangan sampai kita mengejar dunia ini. Wattaqi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah itu sangat luar biasa. Carilah kebahagiaan yang telah Allah siapkan tentang akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Jadi akhirat itu dicari Bapak Ibu. Tidak akan dapat, dipastikan tidak akan dapat kalau tidak diusahakan. Pastikan akan dapat. Jadi akhirat itu harus dicari. Siap awak meninggal sampai lalu waktu subuh. Demi apa tuh? Bahagia akhirat. Siap awak meninggalkan keluarga
pai haji dan umrah. Demi apa tuh? Demi ridha Allah. Nggak ada lain daripada itu. Awak tinggal rumah awak pai salat maghrib. Demi apa tuh? Demi ridha Allah. Jadi muhasabah diri. Itu poin yang kedua. Yang pertama tadi Allah perintahkan selalu bertakwa di masa jauh. Al-Hasyr ayat ke-18. Makanya tentang hijrah itu Allah sampaikan dasar hijrah itu iman. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 20 itu, alladzina amanu. Iman dasarnya tuh. Iman itu penting, sangat penting. Jadi Bapak Ibu, tolong sekali lagi anak-anak generasi awak kuatkan imannya. Tugas ayah jo mandi. Tantangannya tu barik mana? Narkoba. Mudah-mudahan kasih kolon sampai dah. Oh, di tempat lain tak tanggung dah. LGBT, balap liar, macam-macam saya, pacaran. Adalah kami pacaran Islami bu ya, adalah pacaran Islami begitu. Nggak ada yang pacaran kok Islami, yang pacaran kok syetani ada. Islami kok baca doanya, kaman calia Bismillahirrahmanirrahim tuh, kamu wai tangannya Bismillahirrahmanirrahim tuh. Nggak ada yang pacaran itu Islami. Hati-hati anak gadis bapak ibu. Kau ada anak bujang nyepui, nggak boleh. Kau nak kawinkannya ke sekolah atau kawin ni kandaan seleronya tu ambo kayak gitu di rumah bapak ibu. Sebelum pergi kuliah tu sebuah lo abang kawin ni atau kuliah ya bos itu orang awak jangan awak jalan gitu kan bekulnya di belakang awaknya kok. Hati-hati bapak ibu, apalagi anak-anak gadis awak. Bahkan kini yang anehnya, dulu awak anak gadis anak bujang ragu awak. Kini anak bujang sama anak bujang. Terong sama terong. Anu itu? Tak lama ada T awak dah. LGBT gitu kan. LGBT gitu kan. Padahal itu sudah terkutuk dan terlaknat. Udah dari sono, dari dulu. Dari zaman Nabi Lut alaihi salam, umatnya itu dan dinasihati tak mau. Mau dong. Di balian bumi itu, di balian bumi, dia balian tu, tak ada bentuk membuat martabak Mesir. Di Palu sedulu itu angka LGBT 1000, kan di blender tu, tenggelam masuk dalam bumi. Di Palu. Di Sumatera Barat Bapak Ibu 15.000, 18.000 kini bertambah. Malu awak sebenarnya. Tu hati-hati anak-anak awak tu. Kalau ndak anak cucu awak Bapak Ibu akan dimangsa. Balap-balap liar tu. Soalnya balap liar tu mudah mencegahnya tu. Ndak kepayah lu Pak Kapolda gitu. Yang membalion dah siapa? Amae, abae. Untuk siapa? Anae. Nyebau tu balap liare. Ndak mengerti wak kadang-kadang pakai itu. Berarti kan ayah jo mandi yang menyuruh anaknya balap liare tengah malam rata-rata kan tengah malam tu. Gembok ondah tu kunci. Campaan kunci itu kata pagu. Anak awak lelok ceritanya dah. Penting Bapak Ibu. Kalau zaman kini kau ada ngiri awak. Ada anak yang membunuh ayah mandi nyuantak joto, nyucincang bagai, cewek cantik-cantik nyusup, nyubakar, nyubuh pangan tu, nyubuh lebih bahaya daripada Sumanto. Sumanto kan Ebo dulu tu. Sumanto di Jawa. Sumanto tu lah meninggal. Nyo kali kuburannya. Nyo bawa pulang barunya nyo makan. Nyo buih. Iko nyo bunuh.
nyu cincang-cincang, nyusup. Aduh, lebih kejam. Kenapa itu terjadi? Iman dan takwa tadi. Jadi agama tidak bisa lapih dari diri manusia, ada Bapak Ibu. Kalau lapih pisah agama, manusia itu kan brutal, lebih buas daripada binatang buas. Ada kau tanya Bapak Ibu, boleh? Di momen awal kita hijrah ini, mari kita manfaatkan muhasabah diri, meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah, selalu jago anak cucu wawa. Anak cucu wawa. Bapak Ibu yang guru, yang dosen, jaga para siswa dan mahasiswa kita. Tanggung jawab kita mendidik dengan cara baik. Salah bahasa tukar merasa dia. Makanya iman itu sangat menentukan. Iman sangat menentukan. Kalau imannya kuat, imannya mantap, baru hijrah. Rasul kan kayak gitu. 3 tahun Bapak Ibu, 3 tahun itu bukan hal yang sebentar, itu lama itu. 3 tahun masalah akidah, tauhid. Barulah kue akidah, iman para sahabat, umat di kala itu di Mekah, baru wahajaru, hijrah. Kejadian saat itu Bapak Ibu, sado Allah tinggal. Nah mati-matian yang mencari tadi itu, nyotinggan tu. Rumahnya tinggal, jualnya pa hijrah, baju na laki saya nyo. Kalau istrinya nak mau hijrah do, tinggal. Laki nak mau hijrah do, tinggal, nyo barangke. Anak nak mau hijrah, tinggal. Luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Iman sudah kokoh. Badan baju na laki di badan saja Pak Iyo. Ndak lah jauh, ndak ada kek tu jauh tu. Mekah, Madinah. Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah, kalau dari Madinah ke Mekah itu kan lebih kurang 9 jam pakai mobil itu. Lebih 9 jam itu lari 150 Bu. Karena jalan lurus itu. Bis itu 150 lari nyutakan gas itu kayak di jalan tol. Ndak tol awak do, tol nin. 150 lari itu 9 jam lebih. Dulu Mado toh Unto padang pasir, nggak ada aspal kayak gini loh. Makanya iman diuji di situ. Luar biasa. Jadi iman-iman anak generasi awal, mari kita kokohkan, kita kuatkan Bapak Ibu. Di mastarnya tu, lihat dalam Al-Quran surah Luqman surah 31 ayat 1 sampai 9 balik, mulai dari rumah tangga. Rumah tangga. Nah, siapa mulai dari rumah tangga? Ayah jomande, orang tua. Kalau abai sebab orang tua dengan anak, maka habis sudah. Habis. Makanya barabui masalah haratuk musako. Barabui masalah pulau bagai makan salah pulau tu. Sungkahan lah pulau tu. Masalah pulau barabui lah bagai. Contoh di Indonesia kok ada tempat lain, negara lain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, wajahadu bersungguh-sungguh. Jadi iman kuat, jihad, pindah. Pada yang lebih baik. Jadi hakikat hijrah itu al-hajaru man hajara mahanallahu wa nahu. Meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Setidaknya hijrah atau pindah kepada yang lebih baik itu dari segi ibadah. Assalamualaikum awak malih ibadah kini rajin. Itu hijrah awak namanya tu. Assalamualaikum awak malih awak datang wirid kini rajin. Satiuk wirid pastian awak ada. Kalau awak ada di rumah. Satiuk selalu biasanya malih awak salat berjamaah, satiuk salat jamaah pastikan kita salat jamaah. Biar di masjid, biar di musola, biar di pasar. Mungkin awak datang kerja kemari do di pasar, mengalir kan, atau tempat lain. Kalau terdengar panggilan azan, udah salat jamaah. Itu hijrah namanya itu. Kepada kebaikan.
amal soleh kita, pastikan. Bisa pilihlah pada jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim. Lah masuk kata bu? Halo leh. 2 minit leh. Oh 2 minit leh. Ada yang tanya bu boleh? Jadi mari di awal tahun ini kita manfaatkan meramaikan masjid. Biasakan kita hadir di masjid, kajian-kajian keagamaan. Bapak Ibu, jangan ada sampai tabatik di hati wak ustaz itu kaitu sunjawi. Memang itu kaitu bu. Al-Quran tidak akan bertambah, hadis tidak akan turun, tidak akan bertambah, salat tidak akan bertambah. Yang bertambah kualitas amal soleh kita. Korban kayak gitu juga. Nan sampai ke Allah kan ndak darah tu doh, ndak daging, ndak tulang tu doh, ndak tanduk jauh itu sampai doh. Yang sampai takwa minkum, begitu kata Allah dalam Al-Quran tu, ketakwaan kamu kata Allah. Pas. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari hijrah kita kepada yang lebih baik. Jaga diri kita untuk selalu berada di atas jalan yang Allah ridho, di atas ketaatan kepada Allah. Assalamualaikum, mungkin jarang awak melakukan sholat sunnah, banyak sholat sunnah. Itu caranya. Jangan kerja-kerja ibadah tu, tak usah ibadah kerja-kerja. Tapi ibadah jangan dilalaikan. Baik, demikian saja. Selamat menjalani hidup untuk masa yang akan datang ini di awal tahun Islam ini. Mudah-mudahan hidup kita selalu dalam bimbingan Allah, berkah hidup dunia dan akhirat. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.